Halo sahabat-sahabat IPA, bertemu lagi kita dalam pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang cermin lengkung. Cermin lengkung itu dibagi dua ya. Yang pertama yaitu cermin cekung, yang kedua cermin cembung. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah cermin cekung. Cermin cekung itu dikatakan juga sebagai cermin positif, di mana R-nya dan F-nya bernilai positif. Nah, kenapa nanti akan dijelaskan di berikutnya. Dan dinamakan juga cermin konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Nah, kalau kamu mengumpulkan sinar, gunakanlah cermin cekung. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas yaitu sinar-sinar istimewa yang ada di dalam cermin cekung. Nah, ini gambarnya. Ya, ini adalah gambar sikeksa cermin cekung. Ya, ini cekungnya berarti kalau ini cekung berarti ke sini depannya. Nah, kalau ini depannya berarti di sini R-nya. Nah, di sinilah kita kalau kita pakai jangka, kita bikin putar ini. Nah, berarti dari depan dia, R-nya itu di depan dan F-nya itu di depan juga. Makanya dinamakan positif karena memang R dan F-nya ada di depan daripada cermin cekung tersebut. Oke. Nah, sinar yang pertama yang mau Bapak perlihatkan seperti ini ya. Coba sinar datang. Nah, ini sinar datang nih, datang tapi sejajar dengan sumbu utama ya. Ini sumbu utama dan ini saya tulis sumbu utama sejajar dengan sumbu utama. Dipantulkan kemana dia? Nah, kalau cermin datang kan kembali, tapi kalau cermin cekung malah dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini titik fokusnya. Oke. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Terus yang kedua, sinar melalui titik fokus dipantulkan kemana dia? Nah, ini kan titik fokusnya yaitu dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terus satu lagi apa? Nah, ini sinar melalui titik kelengkungan. Nah, ini kan R ini kan titik kelengkungan atau jari-jari ya, jari-jari dia. Dipantulkan kemana dia? Nah, ternyata dipantulkan melalui titik kelengkungan itu juga ya. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, ini kan pusat kelengkungan atau pusat atau jari-jari, akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu mari kita membahas tentang pembentukan bayangan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, ini tadi kita bentuk lagi. Nah, misalkan bendanya kita letakkan di belakang R nih. Bagaimana bayangannya? Di mana kebayangannya? Apakah ada di belakang cermin? Nah, sekarang kita perhatikan dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tadi. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan kemana? Dipantulkan melalui titik fokus. Terus sinar melalui titik fokus akan dipantulkan kemana? Sejajar dengan sumbu utama. Boleh nggak kita menggunakan sinar satu lagi? Boleh, tapi cukup dua aja sudah dapat. Nah, ternyata perpotongan daripada sinar pantul ini, kedua sinar pantul ini, inilah yang menjadi tempat bayangannya. Nah, inilah bayangannya. Bayangannya itu terbalik. Dan diperkecil. Nah, terbalik. Ini yang bendanya kan panahnya ke atas, ini panahnya ke bawah. Nah, bagaimana dong kalau sifatnya kalau begitu? Berarti sifat bayangan boleh kita simpulkan nyata. Nah, kenapa nyata? Karena bayangan ada di depan cermin, nyata dia. Yang tidak nyata itu apa? Di belakang. Itu. Nah, kalau di belakang cermin dia itu tidak nyata atau dinamakan maya juga. Terus yang kedua apalagi terbalik. Nah, ini terbalik dia, bayangannya ke bawah dia, kepalanya, panahnya ke bawah. Terus diperkecil, oke? Terus diperkecil lagi dia. Oke, terus yang kedua kita geser lagi bendanya. Kita geser lagi bendanya ke depan. Kita masukkan lagi sinar-sinar istimewa tadi. Nah, ini dia. Terus yang kedua. Nah, berpotongan lagi di sini dia. Maaf ya. Berpotongan di sini lagi dia. Nah, itu menjadi letak bayangannya. Nah, apa yang terjadi? Bisa kamu lihat di sini, ternyata dia makin besar. Dia makin besar dia apabila dia ada di antara R dan F dia. Oke, berarti dengan demikian sifatnya bagaimana? Nyata. Kenapa masih tetap di depan cermin? Terbalik dia karena panahnya ke bawah dan diperbesar. Oke, bagaimana kalau kita geser lagi ke depan bendanya gitu dia, di antara F dengan O. Di sini ada 0 ya, ada O di sini, titik 0 ya, titik awal ya. Oke, kita masukkan sinar istimewa pertama. Dipantulkan. Nah, kita masukkan karena memang tidak bisa lagi kita menggunakan sinar yang kedua tadi, karena kan titik fokusnya di sini. Dan nggak bisa ya, kita gunakan sinar yang ketiga. Sinar melalui titik kelengkungan. Dipantulkan kemana dia? Nah, dipantulkan melalui titik kelengkungan. Nah, kalau sinar pantul ini kita panjangkan terus sampai ke sana, tidak akan pernah ada perpotongan. Sehingga solusinya kemana? Kita bikin
garis bantu lagi sinar perpanjangan daripada kedua sinar pantul itu. Nah ini belakang dia. Terus satu lagi yang sinar ketiga ke belakang dia. Ternyata di perpanjangan di belakang sinar, di belakang cermin dia ada perpotongan. Itulah yang menjadi letak bayangannya. Nah ternyata bayangannya pada saat di titik F dan O bayangannya ada di belakang nih. Dan diperbesar lagi dan tegak lagi. Sehingga boleh kita simpulkan sifatnya adalah maya. Kenapa maya? Karena ada di belakang cermin. Tegak karena dia berdiri panahnya ke atas terus diperbesar lagi dia. Oke? Nah itulah untuk cermin cekung. Nah sekarang kita masuk ke cermin cembung. Cermin cembung itu dikatakan juga cermin negatif. R dan F-nya bernilai negatif. Oke, nanti akan kita bahas. Dan divergen menyebarkan sinar. Itu bisa menyebarkan sinar, bukan mengumpulkan. Oke, masuk kita ke sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, masih sama yang tadi. Nah, kenapa dia negatif? Karena depannya kan di sini nih. Depannya di sini, belakangnya di sini. Dan ternyata jari-jari kelengkungnya dari belakang nih. Nih, kalau kita bikin pakai jangka kan dari belakang nih. Nah, makanya ada di belakang cermin R-nya sama F-nya, makanya negatif dia. Oke? Nah, itu dia. Makanya disebut jadi cermin negatif, cermin cembung. Oke, sinar istimewa pertama. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, soal titik fokus ini. Nah, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Oke? Sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus. Nah, ini sinar menuju titik fokus nih. Menuju ya, bukan melalui ya. Menuju titik fokus akan dipantulkan kemana dia? Pastilah sejajar dengan sumbu utama. Oke, yang ketiga, sinar. Oke, ini sinar datang seolah-olah menuju titik fokus ya. Tadi dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang menuju titik kelengkungan. Nah, ini titik kelengkungannya kan R nih. Akan dipantulkan melalui titik kelengkungan itu juga. Oke, sinar datang menuju pusat kelengkungan atau titik kelengkungan, cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Nah, bagaimana pembentukan bayangan? Pembentukan bayangan dan sifat bayangan pada cermin. Oke, kita gambar lagi cerminnya di sini. Ini cermin cembungnya. Oke, kita letakin bendanya di sini dulu lah. Oke, kita gunakan dua sinar saja ya. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dengan titik fokus. Nah, yang kita gunakan di sini sinar yang ketiga aja langsung, yang menuju titik kelengkungan. Akan dipantulkan mana? Ya dari situ juga. Dipantulkan lagi dia kan. Nah, perpotongan di sini dia, perpotongan sinar pantul ini, itulah yang menjadi letak bendanya. Oke? Nah, terus yang kedua, kita geser lagi dia ke depan dia. Kita masukkan dua sinar saja. Nah, ya kan? Sinar sejajar dengan semua akan seolah-olah berasal dari titik fokus, terus sinar yang menuju titik kelengkungan akan dipantulkan melalui titik kelengkungan itu juga. Sehingga pertemuan perpotongannya ini adalah itulah menjadi letak bayangannya. Nah, kemudian perhatikan ya letak bayangannya nanti supaya kita bisa menentukan sifatnya nanti ya. Oke, terus yang ketiga, kita dekatkan lagi dia. Oke, kita dekatkan lagi ke cerminnya ya. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan, itu dipantulkan melalui titik fokus ya. Terus sinar yang menuju titik kelengkungan akan dipantulkan melalui titik kelengkungan itu juga. Sehingga letak bayangannya tetap perpotongan daripada sinar pantul. Ini perpotongannya ada di sini, sehingga kita letakkan bendanya di situ. Dari sini dari ketiga ini kesimpulannya. Ini berarti bisa kita simpulkan bahwa bayangan di cermin cembung selalu maya. Kenapa maya? Karena selalu di belakang cermin. Nah, itu ya. Nih, dari ketiga-tiganya dalam pembentukan bayangan pada cermin cembung, maka bayangan selalu maya, tegak, diperkecil. Lihat deh, semua bendanya semua semakin malah semakin kecil dari bendanya ke bayangannya semuanya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke persamaan pada cermin lengkung. Nah, persamaan dari cermin lengkung adalah ini persamaan umumnya 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. F itu boleh juga R bagi 2 ya, R jari-jari dibagi 2 nanti akan kita buktikan dalam perhitungan soal ya. Dengan ketentuan, nah ketentuannya harus kita pahami. Untuk cermin cekung F dan R bernilai positif. Untuk cermin cembung F dan R itu bernilai negatif. Terus ada perbesarannya. Soalnya tadi bayangan benda itu ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Nah, bisa kita hitung pakai ini. SI per SO atau sama dengan HI per HO. Ini
Maksudnya apa ini? Harga mutlak ya. Jadi perbesaran itu tidak ada bernilai minus ya. Oke, penjelasannya ada di sini bahwa F itu titik fokus, R itu jari-jari ke lingkungan, SO jarak benda ke cermin, SI jarak bayangan ke cermin, M perbesaran cermin, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Nanti akan kita hitung ini dalam perhitungan. Oke. Nah, ini juga boleh kita tentukan ya, boleh kita tentukan di dalam boleh kita tentukan melalui perhitungan sifat bayangan. Oke, ini sorry ya. Ini menentukan ya. Ini menentukan, ini salah apa ini? Salah ketik ya. Menentukan ya. Oke, ya, menentukan sifat bayangan dari hasil perhitungan. Nah, dari kalau udah kita hitung-hitung nanti bagaimana cara menghitungnya? Nanti akan setelah sudah kita hitung ada hasilnya. Nah, boleh kita lihat, jika SI bernilai positif, nah ini, jika SI bernilai positif berarti bayangan bersifat nyata dan terbalik. Jika SI bernilai negatif, berarti bayangan bersifat maya dan tegak. Oke. Jika M lebih besar daripada 1, berarti bayangan diperbesar. Jika M lebih kecil daripada 1, bayangan diperkecil. Tapi jika M sama dengan 1, bayangan sama dengan bendanya. Oke, untuk lebih jelasnya memahami tentang persamaan daripada rumus-rumus pada cermin lengkung ini, mari kita bahas beberapa contoh soal. Ya, akan kita bahas beberapa contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama ya, kita bahas ini contoh soal yang pertama ya. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Kita tulis dulu diketahuinya, oke. Diketahuinya tinggi benda berarti H0 yaitu sebesar setinggi 2 mm ya. 2 mm. Terus apa lagi yang diketahui? Apa diletakkan di depan cermin katanya, berarti itu adalah SO ya. SO-nya sama dengan 8 cm. Terus titik fokusnya katanya, titik fokusnya berarti sebesar 6 cm. Oke. Terus yang pertama langsung aja yang A, ditanya itu apa? Letak bayangan. Letak bayangan itu apa ya tadi? SI. SI-nya sabaraha. Berapa sahabat? Oke. Tadi rumusnya 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. Ini cermin apa? Cermin cekung. Berarti cermin cekung positif. Berarti F-nya positif. Langsung aja 1 per 6 sama dengan 1 per 8. SO-nya 8 ditambah 1 per SI. Oke. Oke, ini kita pindahin ke seberang. Berarti 1 per 6. Kalau pindah jadi min kan? 1 per 8 sama dengan 1 per SI. Oke, bisa ya diikutin ya? Oke, bagaimana cara penghitungan pecahan? Oh, kita samain penyebutnya. Penyebut 8 sama 6 sama 8 berapa kita pasang? 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, kurang 3. Berarti sama dengan 1 per SI. 4 kurang 3 berarti 1. 1 per 24 sama dengan 1 per SI. Kita kali silang ya. Oke, di sini kita bikinnya supaya lebih mantap ya. Kali silang. Berarti SI kali ini kita silang ya. Kita kali silang ke sini dia. Berarti 1 kali SI berarti SI. Ini kita kali silang ke sini. 1 kali 24 berarti 24. Nah, berarti 24 cm lah SI-nya. Oke, baru kita yang B. Yang B yang ditanya apa? Perbesaran M tadi ya. Lambang perbesaran itu M. M itu rumusnya apa ya? Tadi harga mutlak SI per SO. Oke, sekarang kita hitung. Berarti sama dengan SI-nya berapa yang terdapat? 24. Per SO-nya berapa? 8. Oke, berarti hasilnya berapa? 3. Berarti 3 kali diperbesar. Itu dia, ya, itu yang B-nya. Nah, terus bagaimana yang C-nya? C-nya apa yang ditanya? C-nya itu ditanya adalah yaitu tinggi bayangan, berarti HI. Oh, HI itu kan boleh juga menggunakan M sama dengan HI per HO, perbesarannya berapa?
Perbesarannya kita dapat 3. Pasang dia. HI-nya berapa? Itu yang ditanya. HO-nya berapa? Ada itu 2. 2 mm. Kan kali silang. Berarti ini kali silang dong ke sini ya. Berarti kali silang berarti HI dikali silang ke sini berarti 6 mm sama dengan HI. Itu dia. Oke, yang D-nya. Yang D-nya dibilang apa? Sifat bayangan. Ya. Sifatnya. Oke, sekarang kita lihat. SI-nya lihat nih. SI-nya bernilai positif nggak? Iya, positif. Berarti seperti yang tadi. Boleh kita lihat. Berarti dia nyata. Kan gitu kan tadi dibilang. Nyata terbalik. Kan gitu tadi ketentuannya. Terbalik. Terus apa lagi? Nah ini. Perbesarannya berapa? Perbesarannya kan ini 3. Lebih besar daripada M-nya lebih besar daripada 1. Kan gitu kan? M-nya ini kan berarti kan lebih besar daripada 1 gitu dia kan. Berarti dia diperbesar. Diperbesar. Oke? Masuk kita ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui bahwa tinggi bendanya yaitu 2 mm ya. Oke, sorry ini tidak tulisannya ya. Terus diletakkan sejauh 30 cm, berarti itu adalah jarak benda ya. Terus dia bilang lagi jari-jari cermin cembung, berarti itu R. Karena jari-jari cembung berarti langsung kita pasang aja 40 cm. Oke. Oke, langsung kita ditanyanya saja ya. Itu yang A, ditanyanya yaitu letak bayangan, berarti SI sama dengan berapa? Oke, langsung kita masuk ke rumusnya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, masalahnya F-nya belum diketahui. Oke, kita ambil pakai rumus yang R/2. Berarti R-nya min 40/2. Berarti F-/nya sama dengan 20 min ya, min 20 cm. Oke, kita masukin ke rumus. Min 1/20 berarti sama dengan 1/30 ditambah 1/SI. Oke, sekarang kita pindah ke seberang. 1/20 ini pindah ke seberang ya. Jadi min 1/30 sama dengan 1/SI. Oke, kita samain penyebut. Berapa kita bikin? 20 sama 60 berarti penyebutnya kita pasang 60. 60 bagi 20, 3. Min 3. 60 bagi 30, 2. 2 berarti sama dengan 1/SI. Nah, kita jumlah. Min 3, min 2 menjadi min 5/60. Jadi sama dengan 1/SI. Oke, kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti SI kali. Oke, di sini aja kita bikin ya. Biar lebih itu. Kita kali silang ya. SI kali min 5 berarti min 5 SI. Sama dengan 60. Berarti SI sama dengan 60 dibagi min 5. 60 bagi min 5 seberapa itu? Yaitu min 12 cm. Nah, itulah letak bayangannya dari cermin. Nah, terus bagaimana pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya yaitu yang B, perbesaran, berarti M. M-nya berapa? Oke, M-nya dari rumus tadi bahwa M adalah harga mutlak dari SI per SO. Kita pasang. SI-nya min 12. SO-nya 30. Oke. Harga mutlaknya kita hilangkan berarti minnya hilang. Berarti ini bagi 2, bagi 6, 2.
Terus yang bawah bagian 6 berapa? 5. Berarti itulah perbesaran daripada cermin cembung itu. Terus selanjutnya apa lagi ditanya? Yaitu tinggi bendanya. Nah, tinggi bendanya boleh kita masuk dari rumus perbesaran, yaitu HI per HO. Perbesarannya berapa? 2/5. Sama dengan HI-nya ditanya. HO-nya berapa? 2 mm kali silang. Ya, ini kali silang. 5 kali HI berarti 5 HI. 2 kali 2 berarti 4 mm. Berarti HI-nya sama dengan 4/5 mm. Itulah tinggi bayangannya. Oke, selanjutnya sifatnya. Sifatnya ini bagian D tadi ya. Sifatnya itu kita lihat letak bayangannya. Letak bayangannya katanya min. Tadi kalau ada persyaratan, kalau min SI min berarti itu bayangannya bersifat maya. Terus apa lagi? Tegak. Gitu kan? Terus nah, kalau bayangannya kalau perbesarannya lebih kecil daripada 1, ini lebih kecil nih, M-nya lebih kecil daripada 1 ini. Itu namanya diperkecil. Diperkecil. Selesai. Oke, untuk contoh yang ketiga. Contoh nomor 3. Nah, ini agak sedikit dia berubah, sedikit dia dirubah dulu ya. Diketahui titik fokus cermin cembung. Oh, berarti ini titik fokus cermin cembung itu berarti pasti min lah ya. Langsung boleh bikin min juga boleh, 12 cm. Terus dan memiliki perbesaran. Perbesaran langsung diketahui. Oke, sebesar 2/3. Ya, 2/3. Terus ditanya apanya? Yang ditanya itu adalah letak bendanya, SO dan SI sama dengan berapa dia? Oke. Kita jawab ya. Yang pertama kita tulis dulu M ini ya. M sama dengan SI ya per SO. Nah, di sini M-nya 2/3. Tulis dulu 2/3 sama dengan SI per SO. Nah, kalau kita mencari SI bisa kan kita kali silang ini ke sini. Bisa jadi SI-nya sama dengan jadi 2/3 kan? 2/3 SO. Tapi karena di sini kan dibilang kan cembung, lensa cembung itu bayangannya selalu apa tadi kita bikin di atas. Lensa cembung itu selalu bayangannya maya, langsung pasang aja min di sini dia. Lalu maya dia, min dia. Oke? Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ya. Nah, ini F-nya berapa? Langsung pasang min. 1/12. Ya. Sama dengan 1/SO. Nah, ini kan nanti mau kita ganti nih SO-nya nih. SI-nya kita ganti. Berarti jadi min aja langsung 1/2SO/3. Aduh, ribet Pak, begitu Pak. Nggak ribet banget sih ya. Kita sambung sini berarti min 1/12 itu sama dengan 1/SO dikurang, ini kan jadi dibalik ke atas kan? Tuh nggak? Ini kan jadi kita balik ke atas kan, berarti ini jadi 3/2SO, betul nggak? Betul ya? Oke, berarti kita samain penyebut. Berarti 1/12 sama dengan berapa kita bikin penyebutnya? Per 2SO. Ya. 2SO dibagi SO berapa? 2 dong. Ya kan? 2SO dibagi 2SO 1 kali 3 min 3.
Berarti dapat, kita lanjut, 1/12 sama dengan min 1/2 SO. Kita kali silang, ya, kali silang. Berarti di sini min 2 SO sama dengan min 12. Berarti SO sama dengan min 12 per min 2 sama dengan 6 cm. Nah, itu dia. Berarti 6 cm dia SO-nya. Nah, berarti SI-nya berapa? Oke, SI-nya tadi ada kan di sini. Nah, ini yang kita pakai nih. Nah, oke, berarti SI-nya sama dengan min 2/3 kali SO. Kan begitu kan? Kita kasih min 2/3 dikali 6. Sama dengan pret 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 4 cm. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu ini nanti ada tugas dikerjakan, ya, dikerjakan dengan baik, ya, hampir sama dengan contoh soal. Cuma nanti yang ini nomor 4 yang perlu kamu cari mungkin nanti di buku paket, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe juga, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan berguna buat sahabat-sahabatku semua. Terima kasih.